warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini jangan lupa kalian absen dulu di e-learning ya sebelum ikut pembelajarannya. Jangan lupa absen, klik hadir dan submit. Biasanya kalian lupa untuk mengklik submit sehingga absennya tidak masuk. Bagaimana sudah absen? Sudah absen, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita masih di materi bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ya, untuk materinya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama agar kalian mengetahui bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945, dan yang kedua adalah agar kalian mengetahui apa saja sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan kalian persiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti akan Ibu sampaikan ya. Karena kalian tidak ada buku pegangan ya, maka materinya nanti akan Ibu jelaskan, kalian catat ya sebagai bahan pelajaran kalian, materi untuk ulangan harian ya, biar kalian bisa membaca-baca lagi ya. Baik, sudah dipersiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, mari kita mulai materi hari ini. Yang pertama di sini ada kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar NKRI ini bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ya. Jadi hukum dasar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar, sementara yang tidak tertulis adalah konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NKRI tahun 1945. Dengan demikian, UUD NKRI tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah itu berlaku sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD atau tidak ya. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi semua peraturan
harus bersumber pada Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan. Lalu selanjutnya di sini ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya ada konstitusi tertulis ya, dan konstitusi tidak tertulis serta konstitusi fleksibel dan rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu adalah konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusinya itu dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Kalau tadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, sekarang di sini ada konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luwes ya, atau rigid yaitu kaku. Jadi fleksibel itu luwes, rigid itu kaku ya. Dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luwes jika cara mengubah undang-undang dasar itu tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tapi, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku ya. Jadi dilihat dari cara mengubahnya. Kalau bisa diubah, tidak sulit, tidak memerlukan cara yang istimewa, itu dikatakan fleksibel. Tetapi jika undang-undang dasar itu susah diubah, tidak mudah, memerlukan cara yang panjang, melewati proses yang cukup panjang, itu maka dikatakan sebagai konstitusi yang bersifat rigid atau kaku. Lalu selanjutnya, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi, jika konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman dikatakan fleksibel atau luas. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dikatakan sebagai konstitusi yang rigid atau bersifat kaku. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis. Rumusannya itu jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Itu sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalau tadi adalah sifat dari Undang-Undang Dasar, sekarang adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar. Nah, fungsinya itu yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol merupakan aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar ya. Jadi, aturan hukum di Indonesia itu sesuai atau tidak dengan norma hukum yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Kalau aturan tersebut tidak sesuai, itu tidak boleh dilaksanakan. Itulah fungsinya Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Lalu yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Itu fungsinya sebagai pengatur. Lalu fungsi yang ketiganya sebagai penentu. Ya, penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
negara. Jadi semua ada di Undang-Undang Dasar. Kalau kalian lihat buku Undang-Undang Dasar itu, di situ terdapat berbagai macam hal dan aturan-aturan ya yang mengatur negara, aparat negara, dan juga warga negara, termasuk kita sebagai warga negara Indonesia. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, sudah banyak Ibu jelaskan materinya. Kalau kalian masih ada yang belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, silakan kalian japri ke Ibu, WA ya, atau tanya di grup seputar materi yang Ibu jelaskan pembelajaran hari ini. Kalau dia belum paham, silakan tanyakan biar kalian bisa paham ya. Baik, kalau sudah paham semuanya, silakan kalian kerjakan soal evaluasi di e-learning-nya. Kerjakan soal-soalnya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Bagi yang belum absen juga, silakan absen terlebih dahulu biar tidak dianggap angkuh ya. Sudah? Silakan kerjakan tugasnya, waktu mengerjakannya sampai dengan pukul 9 malam. Jadi kalian yang belum sempat mengerjakan tugas masih ada waktu untuk mengerjakan sampai dengan pukul 9 malam. Ya. Itu dia materi Ibu hari ini di pertemuan kelima. Mohon maaf apabila penyampaian Ibu ada yang kurang. Semoga materi hari ini dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.